Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman mahasiswa baru 2020 semuanya. Perkenalkan, kami dari Divisi Advokasi BEM Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Jakarta periode 2020. Saya selaku Kepala Departemen Kemahasiswaan dan Advokasi ditemani oleh teman-teman advokasi yang lainnya. Boleh teman-teman yang lain perkenalkan dirinya. Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Nama saya Firliana dari Divisi Advokasi. Halo Firly. Selamat pagi, siang, malam semuanya. Perkenalkan, saya Indri Purnafikanti dari Divisi Advokasi. Halo semuanya. Halo semuanya, saya Lisa Nurulaini dari Angkatan 2019 sebagai staf Divisi Advokasi. Halo semuanya, nama saya Chandra Shiva Salsabila dari Angkatan 2019, saya staf advokasi. Halo Chandra. Halo. Yaps, semuanya udah perkenalan. Selanjutnya, kami akan mempresentasikan. Jadi yang pertama itu ada portal. Nah, portal itu apa sih? Portal itu adalah semacam situs web gitu yang melayani berbagai kegiatan atau administrasi, kemahasiswaan, data mendata, keuangan, kayak gitu. Nah, situs ini bisa diakses kalau kalian berada di area WiFi UNJ, bisa langsung masuk ke laman yang sudah tertera. Atau kalau misalnya kalian ada di kampus, itu di halaman tuh kalau kalian masuk ada komputer TU. Nah, itu bisa langsung di situ. Atau kalau kalian lagi di GDS lantai 7 juga ada tuh di TU. Terus karena sekarang lagi pandemi, kalian bisa mengakses laman portal ini pakai laman yang sudah tertera di situ, pakai WiFi masing-masing. Nah, selanjutnya ini ada menu akademik di portal. Itu ada biodata mahasiswa baru. Nah, kalau kalian klik, itu kalian bakal disajiin biodata-biodata yang harus kalian isi, dan itu bersifat wajib ya, teman-teman. Karena nanti datanya itu buat pendataan di fakultas. Nah, rutinitas setiap semester. Jadi, setelah kalian bayar UKT, kalian bisa langsung cek mata kuliah yang ada di Siakat, terus bisa langsung deh isi KRS. Nah, sambil isi KRS ini, kalian bisa sambil konsultasi sama dosen penasihat akademik. Dan pastiin juga jangan sampai ada matkul yang bentrok, karena kalau bentrok nanti kalian bingung pas lagi kuliah gitu. Terus setelah ngisi KRS itu, kalian ngikutin perkuliahan, UTS, UAS, dan berbagai macamnya. Habis itu jangan lupa cek KHS, pastiin kalau nilai kalian lengkap. Lalu jangan lupa dokumentasikan KRS dan KHS kalian setiap semester yang sudah disahkan oleh dosen penasihat. Lalu apa sih harus kalian lakukan setelah kalian isi KRS atau setelah kalian cek KHS kalian di akhir semester? Yang pertama, setelah kalian isi KRS, kalian itu harus mengunduh KRS-nya atau disimpan baik-baik, lalu nanti akan ditandatangani oleh dosen penasihat akademik dan Kor Prodi. Nah, setelah ditandatangani, nanti kalian simpan juga sebagai bukti sah kalian sudah mengikuti kuliah. Begitu juga dengan KHS. Kenapa sih KRS dan KHS ini harus dicetak dan harus disahkan oleh Kor Prodi dan dosen PA? Karena nanti saat sistem Siakat error dan kalian membutuhkan KRS atau KHS kalian sudah punya datanya, jadi tidak perlu ribet-ribet lagi nih ke baku mengurus mencetak KRS dan KHS kalian. Nah, KRS KHS yang udah di-download ini, yang juga sudah ditandatanganin oleh dosen PA dan Kor Prodi, bisa dikirimkan ke email TU Fakultas yang sudah tertera di sini, dengan subjek juga yang sudah tertera, semester, nama, dan NIM. Ini contoh KRS atau kartu rencana studi. Biasanya seperti ini, belum ada nilainya. Sedangkan kalau yang ini, contoh KHS-nya. Sudah ada nilai bobot dan total IP kalian di semester tersebut. Masa perkuliahan ini nanti kegiatan kalian adalah yang pasti kalian akan selalu ngisi daftar hadir kuliah. Jadi nggak boleh itu yang namanya bolos-bolos nggak absen. Kalian harus selalu absen karena absen ini sering menentukan nilai akhir kalian untuk beberapa dosen. Terus mengikuti peraturan perkuliahan
yang udah ditetapkan, habis itu mengikuti update terbaru mengenai informasi yang berkaitan dengan jadwal perkuliahan. Jadi nanti semasa perkuliahan, kalian setiap kelas itu akan mengisi daftar hadir kuliah, yaitu absen. Kemudian kalian wajib mengikuti peraturan perkuliahan yang sudah ada, lalu terus mengikuti update terbaru mengenai informasi yang berkaitan dengan jadwal perkuliahan, dan hindari batas akhir. Jadi kalau apa-apa nggak boleh mepet-mepet. Terus kalau misalnya kalian ada kendala atau masalah apapun, jangan menghilang dari kampus. Datang ke dosen pembimbing akademik atau kaprodi, atau konsultasi ke unit layanan bimbingan konseling UNJ di gedung Dewi Sartika lantai 4. Jadi jangan ngilang gitu aja ya. Oke. Di sini ada alur cuti kuliah nih buat kalian yang mau ngambil cuti kuliah. Cuti kuliah bisa diambil setelah kalian mengikuti kuliah selama 2 semester. Cara-caranya gimana nih? Yang pertama, kalian harus mengisi dan mencetak 2 macam form menu usul yang ada di menu usul cuti kuliah di portal layanan FTPSI. Kemudian formulir akan disahkan, lalu diserahkan ke TU akademik fakultas untuk diproses ke universitas. Kemudian pengusul atau mahasiswa akan membayar cuti di bank, lalu setelah itu mengambil surat cuti yang diterbitkan oleh Bakum, dan terakhir memberikan kopian atau salinan surat cuti Bakum ke TU akademik fakultas. Terus kalau kalian mau mengajukan usul, harus sesuai dengan jadwal akademik yang setiap semesternya itu pasti akan berbeda. Dan selama masa pandemi ini kita work from home, semuanya akan dialihkan melalui email. Kemudian ada alur pengaktifan kembali setelah kalian cuti kuliah. Kalau misalnya kalian mau aktif kembali di perkuliahan setelah cuti, itu yang pertama yang dilakukan adalah membawa surat bukti cuti ke loket Bakum. Kemudian petugas loket Bakum akan mengaktifkan status kalian. Kemudian kalian harus membayar UKT untuk semester yang akan kalian jalani. Jadi semester yang kalian akan aktif itu kalian harus membayar UKT seperti biasa. Yang terakhir, kalian mengisi KRS sesuai dengan jadwal. Selanjutnya ada alur Sipermawa UNJ. Sipermawa UNJ ini kepanjangannya Sistem Persuratan Mahasiswa UNJ. Sama dengan portal milik fakultas kita, kalau Sipermawa ini milik universitas. Nah, yang pertama kalau misalkan ingin mengurus surat ke universitas, kalian harus input dulu surat apa. Kalian harus menginput dulu surat apa yang ingin kalian ajukan ke universitas. Menunya ada di portal dengan tulisan surat akademik. Setelah itu, nanti kalian akan bawa surat tersebut ke admin TU fakultas atau Akamawa untuk diverifikasi. Setelah diverifikasi oleh TU fakultas, mahasiswa nanti bisa input di aplikasi Sipermawa. Nah, setelah input di aplikasi Sipermawa, mahasiswa bisa mengecek status surat mereka apakah sudah selesai diurus Bakum atau belum. Jika sudah selesai diurus oleh Bakum, mahasiswa bisa ke Bakum UNJ. Mahasiswa bisa ke Bakum UNJ untuk memproses cetak surat dan legalisasinya. Sedangkan di masa sekarang, di masa pandemi, setelah semuanya serba online, maka prosesnya itu berbeda. Untuk kalau Sipermawa UNJ selama online ini adalah mahasiswa harus mengisi form dari Bakum sesuai jenis keperluan yang sudah ada di OA BEM Fakultas Psikologi UNJ. Kalian bisa cek ya di OA BEM-nya, surat-surat apa saja dan bagaimana alurnya. Lalu nanti dikirimkan ke email TU Akamawa Fakultas. Setelah itu nanti akan diverifikasi oleh tim TU Fakultas dan dikirim ke Bakum. Setelah Bakum UNJ menyetujui surat tersebut dan sudah dilegalisasi, maka akan dikirim ke email mahasiswa yang mengusulkan. Nah, ini ada macam-macam surat yang dilayani melalui aplikasi Sipermawa. Ada surat keterangan mahasiswa aktif, surat magang, surat belum menerima beasiswa, surat keterangan tunjangan, surat keterangan penelitian, surat keterangan PKL mandiri atau magang mandiri, surat keterangan PKL kelompok atau magang kelompok, surat observasi mata kuliah, surat observasi skripsi, dan yang terakhir surat observasi kelompok.
Yang selanjutnya itu ada alur usul beasiswa melalui WNJ. Ini di masa yang normal ya. Yang pertama itu ada isi portal FPPSI itu. Yang pertama itu pilih menu usul beasiswa. Selanjutnya pilih menu rekomendasi beasiswa, itu dicetak atau di print itu bisa lewat TU. Terus selanjutnya pencet menu cetak transkrip itu dicetak juga di TU, bisa di TU juga. Yang keempat itu mencetak surat keterangan mahasiswa dan surat keterangan belum menerima beasiswa. Yang proses keduanya itu ada proses pengesahan, di mana semua form yang tadi kalian cetak itu disahkan di tanda tangan dan menyiapkan persyaratan beasiswa sesuai permintaan pemberi beasiswa. Biasanya beasiswa itu bakal ada form-form lain atau lampiran-lampiran lain yang harus dilampirkan gitu. Terus yang ketiga itu dikumpulkan sesuai jadwal yang ditentukan untuk seleksi tingkat fakultas. Di sini biasanya beasiswa-beasiswa itu ada jadwal tertentu mengumpulkan lampiran-lampirannya dan nanti akan digabungkan menjadi satu gitu. Terus yang terakhir itu ada seleksi tingkat universitas yang dihubungkan melalui fakultas masing-masing. Nanti beasiswanya itu bakal dikirim atau ditransfer ke rekening yang dipilih sama si mahasiswanya untuk ngumpulin berkas. Nah ini yang di masa WFH nggak jauh beda sama yang masa normal, cuma bedanya di tahap ketiga. Di situ dikumpulin berkas-berkas dan segala macamnya itu melalui email Akamawa. Jadi kalau yang normal tadi dikumpulin dalam satu berkas dan dikumpulkan ke fakultas, kalau masa WFH ini dikirim melalui email Akamawa ya, atau langsung ke link dari informasi beasiswa yang bersangkutan. Selanjutnya, ada alur mengajukan surat dispensasi untuk mengikuti kegiatan kemahasiswaan. Yang pertama, kalian buka portal, lalu di menu kemahasiswaan, kalian bisa memilih dispensasi kegiatan baik yang individu maupun yang kelompok sesuai kebutuhan kalian. Lalu, form tersebut dicetak di TU Prodi atau fakultas. Setelah itu, form tersebut akan melalui proses pengesahan yang disertai dokumen pendukung. Setelah form selesai disahkan, akan diberikan kembali kepada mahasiswa, kemudian mahasiswa harus memberikannya kepada dosen mata kuliah yang bersangkutan. Sedangkan kalau di masa pandemi sekarang ini, alur untuk mengajukan surat dispensasi kegiatan kemahasiswaan tersebut dapat dikirimkan melalui email. Selanjutnya ada alur pemberitahuan atau minta izin fakultas untuk mengadakan kegiatan kemahasiswaan. Pertama, kalian buka portal, lalu di portal kalian ke menu kemahasiswaan, lalu di menu kemahasiswaan kalian klik yang izin kegiatan kemahasiswaan. Kemudian form tersebut dicetak di TU Prodi atau fakultas, lalu disahkan dan disertai dokumen pendukung lainnya. Setelah itu akan ada dua surat. Surat yang pertama sebagai lampiran untuk surat izin meminjam ruang atau alat kegiatan yang kalian butuhkan, dan kemudian surat tersebut akan diserahkan ke bagian perlengkapan. Lalu yang kedua, surat tersebut sebagai izin untuk mengadakan kegiatan ke fakultas. Sedangkan pada saat WFH seperti sekarang ini, alurnya dapat dilakukan melalui email. Selanjutnya ada bantuan untuk berprestasi. Di sini kita masuk ke menu portal di bagian kemahasiswaan, lalu klik yang form usulan dana kegiatan sesuai kebutuhan kalian baik yang perorangan maupun untuk ormawa. Kemudian form tersebut dapat dicetak di TU Prodi atau fakultas. Kemudian setelah dicetak diserahkan untuk verifikasi dan persetujuan Wakil Dekan 3 dan Wakil Dekan 2 disertai dokumen pendukung lainnya. Setelah diverifikasi dan disahkan, dana akan diberikan kepada mahasiswa. Lalu setelah kegiatan selesai dilaksanakan, mahasiswa wajib untuk menyerahkan laporan pertanggungjawabannya setelah kegiatannya selesai dan diberikan kepada bagian keuangan fakultas. Sedangkan pada masa WFH seperti sekarang ini dapat dilakukan via email. Selanjutnya, di menu kemahasiswaan ada juga yang bisa diisi, yaitu input prestasi mahasiswa dan input rekognisi. Apa sih bedanya prestasi dan rekognisi ini? Kalau prestasi ini, jika kalian mengikuti sebuah kegiatan perlombaan dan kalian mendapatkan titel sebagai juara, entah juara 1, juara 2, juara 3, dan mungkin juara harapan dan lainnya. Maksudnya rekognisi itu adalah aksi kalian dalam sebuah kegiatan atau peran kalian dalam sebuah kegiatan. Misalkan kalian mengikuti pameran, pentas seni, atau sebagai duta, narasumber, pemakalah, lolos PKM Dikti, pemilik hak, pelatih, wasit,
volunteer sejenisnya deh. Pokoknya kalian mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut walau tidak harus menjadi pemenang atau yang lainnya. Kalian bisa mengisi di menu rekognisi mahasiswa ini. Alurnya itu sama dengan alur info prestasi yang sebelumnya diterangkan oleh Alisa. Nah, untuk rekognisi ini juga perlu diinfokan ke Fakultas Pendidikan Psikologi karena akan direkap oleh fakultas. Jadi, cara menginfokannya itu ya melalui portal layanan FTPS ini di menu kemahasiswaan. Lalu, setelah kalian isi menu kemahasiswaan ini, input rekognisi, kalian juga harus mengirimkan email bukti ke akademikawa@ppski@gmail.com. Sekian informasi dari kami, tim advokasi BEM Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Jakarta periode 2020. Semoga saja informasi yang kami berikan bermanfaat ya untuk teman-teman mahasiswa baru semua. Selamat untuk mengikuti perkuliahannya, walau perkuliahan semester awal kali ini dilalui dengan online, tetap semangat ya. Ya, sampai berjumpa. Mungkin kita berjumpa semester depan. Dadah! Dadah! Dadah!